Apaan sih namaku nih? Bentar. Oke. Jadi banyak tuh problem orang kok merasa diet, udah mencoba diet tapi nggak turun-turun gitu kan. Sebenarnya kan teori diet dimanapun itu pasti defisit kalori. Itu teori dasar diet dimanapun. Tapi dia merasa sudah melakukan diet ketat, tapi kok nggak turun-turun gitu kan. Yang pertama, kemungkinan dia salah menghitung kalori. Kebutuhan basal metabolic rate-nya dengan kondisi dia tidak bergerak, itu mungkin 1.300-1.400. Tapi intake-nya ke dalam tubuh dia, itu pasti lebih. Yang tanpa tidak disadari itu adalah seperti misalnya gini. Gorengan, ketika kita pisang, contoh dengan 100 kalori, maka digoreng jadi 300 kalori. Kita makan 3 pisang aja, itu sudah 900 kalori. Padahal kita orangnya mager. Kebutuhannya 1.300 atau 1.400 kalori. Itu baru dari pisang goreng, belum dari yang lain-lain. Nah, kesalahan itu biasanya dari kalkulasi kalori yang masuk ke dalam tubuh. Itu pertama. Itu teori dasar semua. Terus yang kedua, yang tanpa kita sadari adalah liquid kalori. Itu hampir semua, mau minumnya teh manis, mau minumnya macam-macam apapun, yang soft drink, itu pasti kalorinya sangat tinggi sekali. Yang kemarin Mbak Ina cerita, boba itu 500 kalori. 500 kalori itu sama dengan exercise berapa jam, Mbak Ina? Aerobik itu 400 kalori ya, Kak, ya? 400 kalori itu. Mhm. Itu bayangin kita minum dengan tenangnya boba, blak-blak-blak atau kopi, blak-blak itu dibandingkan dengan exercise kita yang setengah jam itu masih ada surplus kalori. Jadi kesalahan pertama itu adalah perhitungan kalori yang tidak tepat. Ya, kita nggak sadar tuh makan kentang yang french fries itu bisa 400 kalori. Kerupuk yang tadi Mbak Nin cerita, ngemil-ngemil satu kerupuk putih itu 65 kalori. Kita nggak sadar aja tuh makan 3 kerupuk itu sama dengan kita makan nasi yang ukuran besar loh. Ya, tanpa kita sadar itu 300 kalori. Padahal kita pengen buru-buru turun nih, 1 kilogram lemak di tubuh kita itu sama dengan 7.700 kalori. Itu berapa jam exercise tuh, Mbak? Kira-kira tuh. Kalau 1 hari 300, ini bisa 20 hari exercise. Dengan kita tidak ada surplus, ini kita tidak ada surplus kalorinya kita dalam level yang maintenance, misalnya sesuai dengan basal metabolic rate kita, ditambah exercise itu baru 20 hari, kita mengurangi berat lemak kita 1 kilo. Karena 1 kilo lemak itu senilai dengan 7.700 kalori. Itu kesalahan yang kedua. Jadi yang pertama itu salah menghitung kalori, ya. Yang kedua, karena kita harus lihat nih BMR-nya kalau kita mager tuh sangat rendah. Orang-orang yang mungkin disabilitas atau teman-teman yang lagi cedera, dengan dia duduk aja misalnya, itu cuma 400 kalori loh kebutuhan seharinya loh. Kecil banget gitu kan. Nah, kedua yaitu liquid yang kita nggak sadari nih. Semua apalagi di Jawa ya, dikit-dikit teh manis apa segala macam, itu intake kita yang kalori sangat besar. Atau cemilan-cemilan yang kemarin dikasih contoh, cemilan-cemilan ringan dengan itu kalorinya tinggi banget. Jadi apapun kalau yang digoreng itu pasti tinggi banget. Nah, kita kalau mau nimbang itu jangan harian. Karena yang kita timbang itu kan bukan berat badan aja, tapi ada air, ada makanan. Kadang-kadang habis puasa kan dehidrasi, ya kan? Kita bisa kurang. Jadi kalau nimbang harian itu fluktuatif pasti. Nah, kita progresnya mending 1 minggu. Kecenderungannya kalau defisit kalori itu pasti dia akan turun dalam seminggu, walaupun fluktuatif ya, tapi dalam seminggu itu akan turun. Jadi sebaiknya kalau nimbang dengan timbangan yang sama setelah bangun tidur, kemudian
fluktuatifnya kita lihat seminggu. Jadi kalkulasi average 1 minggu itu baru bisa dilihat. Nah, kenapa sih kalau kita tadi cerita siapa Mbak Maya, kita lemas banget. Lemas itu tanda insulin resisten. Sebenarnya kan kadar gula yang tinggi di dalam darah harusnya dibawa sama insulin, dibawa ke sel untuk dibakar jadi energi. Harusnya kan begitu kan? Tapi kenapa sih kok kita jadi lemas gitu kan? Itu tanda-tanda resistensi insulin. Jadi akhirnya insulin yang tadinya harus dibakar ke sel, tapi dipecah, disimpan dalam bentuk lemak di adiposa tisu, kalau perempuan ya di area-area tertentu. Itu karena kelebihan cadangan gula yang insulinnya juga berlebih, sehingga tubuh yang, kalau gini, kalau kita selalu keseringan nih, datangin tamu yang sama, itu akan bosan gitu kan, lama-lama juga, udahlah ini gitu aja gitu. Insulin itu kurang lebih kayak gitu, sel-sel kayak gitu. Jadi dengan insulin yang terlalu tinggi, karena kita konsum kadar gula yang tinggi, kalori yang tinggi, maka lama-lama tubuh mengalami resistensi insulin. Dia nggak mau nyerap lagi ke level sel. Kadar gulanya mungkin normal karena disimpan di lemak. Di hati akan disimpan. Semua disimpan di otot. Otot kita kecil. Harusnya kalau ototnya besar, glukogennya itu bisa disimpan dalam bentuk di otot. Tapi karena otot kita tidak besar, kemudian juga liver kita terbatas banget nyimpennya, bahkan udah fatty acid ya, fatty liver, maka kemungkinan besar disimpan di dalam lemak. Kalau lemaknya juga sudah tidak bisa nyimpan, maka akan diabetes. Karena di darah mengalir banyak sekali gula. Nah, itu salah satu risiko kenapa orang-orang yang resistensi insulin itu ngalamin tubuhnya lemah, tubuhnya nagih untuk makan lagi karena kekurangan energi, tapi energinya nggak bisa disimpan, nggak bisa dibakar di sel. Kira-kira seperti itu sih. Nah, kenapa sih kita harus olahraganya dari mulai anaerob atau olahraga yang beban dulu, hypertrophy dulu, bukan olahraga yang aerobik. Ya, pertama, proses pembakaran lemak itu terjadi setelah gula tidak ada di dalam tubuh. Ya, kalau gula masih ada tubuh, namanya pembakaran kalori. Kita olahraga langsung aerobik. Kita habis makan nih segelas boba. Kemudian kita dibakar oleh aerobik selama 1 jam. Cuma selesai, terjadi pembakaran kalori. Belum lagi kelebihannya mungkin nggak tanpa kita sadarin, ya, kita kelebihannya mungkin 1000 kalori. Begitu kelebihan 1000 kalori, maka yang dibakar 300 kalori, disimpan 700 kalori, apakah lemak akan terbakar? Sama sekali enggak. Jadi teori dasar diet itu di mana-mana adalah pertama, defisit kalori dulu. Ya. Tapi orang banyak salah perhitungan. Nah, kemudian ada orang yang masuk fase dietnya yang ekstrim banget. Ekstrim banget. Kalau masuk diet ekstrim, tubuh panik. Tubuh nggak tahu ini akan terjadi sampai kapan posisi begini. Maka tubuh akan berbalik arah. Bukannya membakar lemak, tapi dia menjadikan setiap makanan itu, karena kan masuk survival mode nih, atau emergency mode. Setiap makanan yang kita makan, itu akan disimpan cadangan lemak. Itu bahayanya diet ekstrim. Sehingga fungsi-fungsi tubuh yang lain dikorbankan. Orangnya jadi lemes, jadi lemot, nggak bisa mikir. Beberapa organ yang tidak dianggap penting, di luar otak masih berfungsi dalam mode yang sangat rendah. Jantung juga semuanya. Yang penting itu dulu supply itu paru-paru jantung. Sisa-sisa yang lain akan dikorbankan. Nah, itu jangan sampai kita diet ekstrim, tubuh panik, kemudian masuk survival mode atau emergency mode. Maka tubuh akan berbalik arah, menyimpan setiap makanan yang kita makan jadi cadangan lemak. Karena untuk bertahan. Dia nggak tahu nih, kapan ini situasinya akan selesai. Untungnya di dalam puasa, di dalam Islam, itu selalu dianjurkan untuk niat. Kenapa? Nabi selalu memperbarui niat di dalam puasanya, atau tiap hari.
itu mengatakan bahwa kita niat puasa hari ini, jadi tubuh kasih tahu tuh, oh ternyata kondisi ini adalah kondisi 1 hari, bukan kondisi yang berkepanjangan pada hari ini. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Oke, kalau gitu pengaturan air, pengaturan segala macam, sekresi asam lambung, itu akan ditekan, akan ditahan kalau dengan niat. Jadi semua nanti tubuh belajar, oke ini ada keterbatasan asupan energi selama berpuasa. Maka tubuh akan menyesuaikan kondisi itu. Beda orang yang diet ekstrim, kita nggak tahu nih. Nggak tahu, tubuh panik jadi. Jadi itu bahayanya beberapa orang yang melakukan diet tanpa karbo sama sekali, kalorinya benar-benar di level di bawah 900, itu tubuh masuk survival mode. Kondisi-kondisi yang sangat darurat. Kurang lebih gitu Mbak Nas sharingnya. Ya, jadi memang kita harus seimbang ya, maksudnya nutrisi juga seimbang kayak gitu ya. Kita membatasi kalori berapa Mas Ben satu Sebenarnya heeh, yang ideal itu adalah maksimal di 500 kalori per hari. Ya, batasin di maksimal. 500 kalori Maksimal. batas. Karena kalau dari CDC, dari UK Health atau dari Kementerian Kesehatan itu kan itu 0,5 sampai 1 kilogram per minggu turun berat badan itu yang paling sehat. Di atas itu agak terlalu ekstrim. Kurang lebih gitu. Jadi kalau 1 bulan tuh 4 kilogram maksimal. 2 bulan 8 kilo. Kira-kira gitu. Yang paling ideal. Jadi kita Nah, terus batasin yang ya. kedua, yang pertama tadi, kenapa sih harus olahraga anaerob dulu? Pertama, proses pembakaran gula habis, ya, gula habis, kemudian masuk ke mode lemak, baru fat burning berjalan. Kalau kita tadi olahraganya aerobik dulu, itu pun ada kelebihan, gulanya masih, kan kalau olahraga anaerob, olahraga beban, itu olahraga yang paling cepat membakar gula, tapi dia nggak ngebakar lemak, sama sekali nggak. Nanti masuk ke aerobik, yang jogging lah, senam lah, segala macam. Nah, itu pembakarannya gula dan lemak. Selama gulanya masih ada, dia akan bakar gula, nggak akan bakar lemak. Jadi lemak itu di secondary. Dan itu kan diurai dulu kan, agar prosesnya lama. Itu pertama keuntungan menggunakan olahraga yang beban. Yang berikutnya, ketika olahraga beban, kita bebannya agak berat sedikit, ya berat ya. Kita mendapatkan stres kepada otot itu, maka asam laktat keluar dan memicu human growth hormone. Human growth hormone ini kita dikasih stres supaya berikutnya bisa kuat, maka harus distimulasi human growth hormone. Ya. Dari otak kita keluar human growth hormone. Human growth hormone tuh selain itu buat pertumbuhan otot nanti biar lebih kuat, yang terbaik adalah 30% human growth hormone itu fungsinya membakar lemak. Jadi proses pembakaran lemak akan jauh lebih cepat kalau kita human growth hormone itu akan keluar. Kapan sih human growth hormone akan keluar? Paling besar human growth hormone itu keluar pada waktu bulan puasa. Pada puasa. Yang kedua pada saat tidur, dan yang ketiga pada saat olahraga olahraga hipertrofi beban. Itu 3 kondisi human growth hormone tumbuh. Human growth hormone nanti fungsinya banyak, perbaikan sel dan sebagainya. Salah satunya 30%-nya adalah membakar lemak. Nah, kenapa olahraga hipertrofi itu sangat penting? Nah, yang paling penting lagi, kalau otot sudah terbentuk, ya, otot itu adalah dapurnya kalori. Dia yang paling banyak menyerap kalori. Kalau orang-orang yang lagi latihan beban, ya orang-orang binaraga, tiduran, duduk nyender aja untuk mempertahankan ototnya, dia bisa sampai 3.000 kalori yang akan dibakar. Orang yang sudah mempunyai latihan, kalau perempuan tenang aja, perempuan tidak punya hormon testosteron, tidak akan otot terbentuk. Orang-orang perempuan yang kelihatan kayak badannya steak dan sebagainya, itu dia disuntik hormon testosteron. Karena perempuan tidak punya hormon testosteron, jadi ototnya hanya kencang aja. Kalau ototnya sudah kebentuk, masa ototnya kebentuk, maka mau makan apapun, kelebihan kalori, pertama diserap oleh otot, glikogennya akan diserap oleh otot. Yang berikutnya, otot membutuhkan banyak kalori untuk mempertahankan massa ototnya. Jadi orang-orang yang sudah berotot banyak, sudah cukup, kalorinya terbakar habis.
Dia ototnya kalau tercukupi aja, terutama lower body ya, kalau perempuan banyak tuh ototnya tuh, itu terlatih dengan baik, dengan cukup otot, MBR-nya naik 40% dari MBR normal. Jadi kalau misalnya gini, kebutuhannya 1.800 lah, manusia aktif biasa segala macam, ditambah lagi masa ototnya cukup, berarti dia jadi 2.800 MBR. Jadi makan kelebihan hampir nggak punya kalau makannya dia normal, yang dia sukain, hampir dia tidak punya kelebihan surplus kalori. Kira-kira gitu. Sambil diskusi nanya ya. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing nggak atau nanya? Jadi tadi kan dijelasin tentang efektifnya kenapa olahraga anaerob dulu, pembentukan otot kayak gitu ya. Kemudian tadi pembentukan otot juga berkait dengan apa namanya metabolisme ya Mas Ben ya, pembakaran kalori kayak gitu ya. Pembakaran kalori ketika otot itu kan tadi dapurnya kalori gitu ya. Ketika otot kita cukup, maksudnya ada massa otot yang cukup banyak kayak gitu, kita duduk nyender aja katanya tadi sudah Ya, membakar kalau kalori kayak gitu. Jadi teman-teman ada yang mau tanya? waktu Mbak Nas stuck itu, ya kan? Stuck beratnya, aku bilang, coba deh olahraga anaerob mana? Iya. Bertahap, tapi karena takut berat kan, bertahap itu langsung melorot kan, langsung habis kan, habis gitu. Itu cepat banget habisnya. Karena yang kesalahan orang sekarang semua mau kurus tapi olahraganya aerobik. Dan surplusnya sama energi yang dihabiskan oleh aerobik itu gak seimbang. Jadi yang terjadi ya efek yoyo, turun naik aja. Again tadi ya, 1 kilogram lemak di tubuh kita. Kalau misalnya gini, oke, kita dari berat normal kita kelebihan 12 kilo. 12 kali 7.700 itu hampir 100.000 kalori. 100.000 kalori itu berapa yang kita habiskan untuk olahraga? Kalau kita nggak defisit kalori, bayangin tuh. Ya kan? Berapa tuh? Banyak banget kan? 100.000 kalori itu mungkin jalan dari sini sampai Aceh kali ya, saya nggak tahu tuh. Nah, kalau kita nggak ada tambahan surplus lagi. Kira-kira gitu mana? Ya, makasih Mas Ben. Ada teman-teman yang mau nanya nggak? Tentang tadi apa tadi lower body, kemudian anaerob, aerob ya, kombinasi, kemudian human growth hormone kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Saya tuh makannya banyak, kadang makan banyak tapi badanku udah paling lama itu kayak nambah 1 kilo, kalau lama lagi itu turun 2 kilo, lebih gampang turun pada naik. Tapi sejak awal mungkin terbentuk dari kecil mungkin ya, karena saya itu dari SMP, setiap sore paling bukan sepeda main voli. Kalau SMA paling berenang, lari, dan rutinnya kalau push up dan sit up setiap pagi itu sejak SMA. Akhirnya sekarang itu biar makan banyak, ya Bahkan banyaknya segini-segini, berapa, San? paling banyak sepiring. Oh kan, itu juga sehari sekali. Nggak Oh bisa itu nggak makan banyak banyak. ya. Kalau makan banyak itu, karena kan kemarin sudah makan, diajak teman-teman pergi di mall makan, saya cuma makan berapa itu, kok nggak makan? Aku sudah kenyang, nggak bisa masuk lagi. Nah, itu berarti bukan banyak, Santi. Sebenarnya dikit. Karena sudah terbiasa sedikit. Pada dasarnya orang itu kan bagi 3 kategori ya. Secara seni, orang tuh yang membagi ektomorf, mesomorf, sama endomorf itu sebenarnya orang seni itu. Bukan orang olahraga, karena bentuk tubuhnya gitu kan. Nah, ektomorf itu orang yang kayak Santi. Makan apa aja kurus. Karena dia punya dasar metabolic rate-nya tinggi banget. Ya. Yang kedua, mesomorf. Mesomorf itu ya kalau makan kelebihan, ini segala macam. Nah, yang bahaya nih yang endomorf nih. Insulinnya dominan. Jadi makan sedikit aja langsung nyimpan lemak. Nah, kita nggak tahu nih kategorinya yang mana gitu kan. Nah, kalau yang jelas diet makannya pun harus komposisinya kalau sampai di level endomorf itu harus kadar proteinnya paling enggak 30%. Kenapa protein itu 30%? Protein itu
penjaga metabolisme, akan naikin metabolisme tubuh kita. Jadi kalau orang yang tetap diet segala macam, metabolismenya masih rendah, itu nggak bakal bisa turun. Jadi ilmu dasar diet pertama adalah defisit kalori. Ilmu diet yang kedua adalah menaikkan metabolisme. Itu. Kalau kita nggak bisa naikin metabolisme, gagal total. Walaupun diet kita mati-matian, dia naik lagi, cepat lagi naiknya. Karena kita nggak ngebakar. Nah, naikin metabolisme itu, pertama dengan menaikkan massa otot, yang kedua dengan konsumsi protein. Paling nggak setiap makan kita ada komposisi protein lah. Jadi tangan kita segenggam nasi, setengah genggamnya itu kira-kira protein. Dengan asupan protein yang cukup, metabolisme kita akan naik. Jauh lebih tinggi. Makanya waktu saya pertama kali bilang, Bana jangan lupa nih proteinnya sekian, bebannya sekian. Itu cepat pasti. Ditambah lagi intermittent fasting. Intermittent fasting itu kan memaksa tubuh untuk membakar lemak. Ya kan? Setelah gula tidak ada. Ya. Itu kan memaksa tubuh. Pertama paling enggak yang paling intermittent fasting itu adalah defisit kalori. Udah pasti itu. Kita makan dengan jendela makan yang ini, yang jendela makan yang lebih sempit dari hidup kita 24 jam, kita jadi 8 jam jendela makannya. Itu udah pasti konsumsi makannya udah pasti berkurang. Kalau itu puasanya adalah 16 jam. Kalau 20 jam jendela makannya berarti berapa? 4 jam. Di 4 jam itu udah pasti konsumsi kita tuh pasti berkurang. Udah jauh berkurang. Gak mungkin kita bisa sebanyak makan apapun di 4 jam itu. Udah defisit kalori, metabolismenya naik. Itu nggak ada alasan tubuh untuk tidak turun. Udah pasti itu. Kemudian ditambah protein olahraga. Olahraga naikin metabolisme, protein metabolisme. Defisit kalori metabolisme naik. Proses pembakaran jauh lebih cepat. Kira-kira gitu, San. Ya, ada lagi teman-teman? Kalau enggak makan karbo sama sekali gimana? Sebenarnya makronutrien itu penting. Tetap aja. Tapi aku malas, Kak. Pernah Ya, itu, tapi Kak. sebenarnya bisa kan kalori dapat dari non karbo. Tapi Kak, saya minum makronutrien kopi enggak pakai gula, teh enggak pakai gula. ya itu pasti Baru kurus makanya lah San protein sama badannya. sayur. Coba nanti tanya ke Mbak Leni, Mbak Ina, atau Mbak Weni siapapun, AKP-nya di berapa sih yang kecukupan gizi di makronutrien? Pasti ada kan? Ada. Minimal requirement-nya ada. Iya, itu dulu deh di AKP-nya dulu ya, angka kecukupan AKG, angka kecukupan gizi ya. Nah, kayak gitu. Enggak masalah kan? Tapi aku sering sekali. sayur itu kan ada karbonya, Mbak Santi. Iya, Semua ada karbo. Ada. Sayur buah Tapi itu bukan kan karbo, juga iya. karbo. Mungkin dari situ ya. Karena biasa itu enggak makan sama sekali kayak nasi itu. Nggak makan nasi, makan mie ayam. Kadang kalau pulang kampung itu enggak. Nggak ada yang Paling jual. rebus-rebusan kayak rebus sudah. Kalau udang cuma direbus. Ubi, pisang itu kan Biasa enggak makan ada kalau karbonnya banyak. juga. Kalau musim lah kayak ikan sama apa itu enggak makan nasi sama sekali, enggak makan ubi atau apa. Paling sayuran sama itu rebusan atau masak. Iya. Kalau misalnya ini Mas Ben, kan kalau misalnya cewek ya, itu tuh sering mengalami ini nih buncit di perut ya, kayak di perut bagian bawah gitu ya, visceral fat-nya gitu kan. Dan itu kan ketika kita kayak diabetes mellitus gitu kan, yang diukur juga itu yang namanya obesitas sentral, itu kan juga yang diukur itu perut. Itu mungkin ada tipsnya nggak mengurangi lemak perut? Karena kayak misalnya kayak fatty liver kayak gitu. Fatty liver itu kan berarti kan di livernya dibalut kayak lemak gitu ya. Mungkin ada ininya nggak? Kalau fatty liver udah pasti orangnya mager, udah pasti deh. Mager sama banyak kandungan makannya gula, itu pasti gitu. Karena kan tadi itu terutama fruktosa ya. Fruktosa itu yang membuat fatty liver. Karena fruktosa itu, gula buah itu tidak bisa dicerna kecuali oleh liver itu sendiri. Jadi kalau fruktosa itu apapun pasti dikerjain sama liver. Jadi
orang-orang yang ngalamin fatty liver itu kan bahaya banget ya, karena ujungnya kan sirosis. Harus diet fruktosa, ya perhatiin. Terus kemudian kadar gulanya itu direndahin, karena gitu liver itu punya keterbatasan terhadap gula. Kan kalau kita kadar gulanya habis makan itu kan tinggi banget tuh. Supaya kadar gulanya dibuat stabil, kan disimpannya cuma di antara liver, otot, di sekitar situ aja. Masukin ke sel, sisanya disimpan-simpan situ aja. Kalau kita makan indeks glikemiknya tinggi banget, insulin kan banjir. Ya. Kalau makan yang indeks glikemiknya rendah, insulinnya bertahap naiknya. Seperti misalnya karbohidrat yang kompleks, seperti misalnya ubi, gitu kan. Itu karbohidrat kompleks kan. Nah, itu udah pasti indeks glikemiknya nggak setinggi makanan yang kayak nasi. Apalagi yang pengolah, kan kalau nasi itu kan pengolahannya udah luar biasa ya. Nasi itu semua gini, di alam itu yang namanya karbohidrat itu pasti dibalut sama serat. Udah pasti, semua karbohidrat di alam ini pasti ada seratnya. Tapi dengan teknologi, kita supaya enak, seratnya tuh dibuang. Yang tadinya brown rice, jadi yang white rice. Seratnya hilang. Ketika seratnya hilang, maka dia jadi mudah dicerna. Indeks glikemiknya tinggi banget. Insulinnya begitu makan, dia langsung naik melonjak. Kalau insulin sudah banyak, risikonya resistensi insulin. Sel nggak mau lagi tuh nerima. Itu kan biasanya resistensi insulin terjadi banjirnya insulin di dalam darah. Ya. Jadi dia cuma punya lemak, itu cuma nyimpan sekitar, kan di darah itu gula kira-kira 3 sendok lah ukurannya, 120 mgdl lah ya. Itu yang maksimal segitulah, yang normalnya. 3 sendok gula pasir itu segitu yang di darah. Sisanya disimpannya di situ. Simpannya di hati, simpannya di ototnya kecil, glikogennya juga simpannya kecil, sisanya di lemak. Gitu lah. Tapi kok badan lemes? Nggak disimpan ke sel karena insulinnya nggak bisa masuk ke sel untuk bawa gulanya. Jadi kalau kita mengurangi kadar gula, kemudian olahraga, ya, ditambah diet yang fruktosa, itu udah pasti fatty liver jauh berkurang. Kurang lebih gitu sih. Iya ya. Jadi sebenarnya walaupun sepertinya susah ya, fatty liver kan berarti kan lemaknya deket organ gitu ya. Maksudnya kan kayak jauh gitu bukan di seputan kayak gitu. Tapi Jadi sebenarnya bisa ya. lemak, liver itu punya lemak, Mbak, 10%, disebut fatty liver kalau lemaknya di atas 10%. Gitu. Iya, maksudnya kan masih bisa untuk dengan exercise, kemudian dengan membatasi Bisa. glukosa gitu ya. Kalau yang laki-laki ototnya masih bisa besar, itu nyimpan gulanya masih cukup. Nggak di lemak. Oke, ada teman-teman yang mau nanya nggak? Ada yang mau sharing? Ada yang mau nanya? Atau ada yang nggak jelas gitu? Berarti ini ya Mas Ben, memilih cara memproses makanan, kemudian Betul. misalnya karbohidrat juga memilih yang enggak proses food gitu, kayak gandum atau white rice, itu berarti pengaruh banget ya? Sangat pengaruh. Bener-bener makanan yang gini, gula aja, gula yang apa? Yang gula yang putih itu kan proses pengolahan tinggi banget. Itu habis semuanya itu. Itu pasti indeks glikemiknya tinggi, udah pasti itu. Makanan yang semua mengalami pengolahan lebih tinggi, itu pasti kalorinya tinggi. Itu kira-kira, Mbak. Iya. Ada lagi nggak teman-teman lain? Jadi gini, diet itu jangan dipikirin pusing-pusing ya. Jadi kita tuh tetap makan, maksudnya nggak lapar banget kalau kita pandai memilih makanan tadi gitu misalnya. Kalau kita bayangin nih, kita makan kerupuk 2 biji sama nasi, kalorinya sama. Mau yang mending makan nasi kan? Iya kan? Terus Milih kemudian makanan yang kenyangnya lama ya. ya kita kalorinya juga nggak terlalu tinggi. Mm-mm. Misalnya orangnya suka laparan, ya udah makannya jangan yang gorengan gitu kan, kurangin gorengannya. Bukan berarti kita nggak makan ya, dihitung-hitung aja kalorinya.
Ya kalau misalnya masih masuk kalorinya ya kita sekali-sekali lah boleh makan ini segala macam, bukan sampai nggak menyenangkan tuh enggak. Kita tuh cuma mengatur kalorinya, bukan membatasi makanannya. Salah ya kalau membatasi makanan ya. Jadi makanan boleh, tapi membatasi kalorinya. Ini ada yang nanya nih, Nita, diet saat lagi masih memberikan ASI gimana? Caranya? Yang jawab yang Mbak Ina aja tuh yang udah pernah. Jadi sebenarnya mungkin Mbak Leni nanti bisa nambahin ya. Ketika orang lagi breastfeeding ya, maksudnya ketika memberikan namanya ASI ke ke bayi gitu ya, posisinya kita kan nutrisi yang di dalam ASI itu juga harus cukup seperti itu. Jadi memang sebenarnya bukan hanya orang yang lagi ngasih aja sih. Sebenarnya kita itu harus memiliki nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh itu cukup dan balance, seimbang kayak gitu, Mbak Nita. Jadi mungkin kalau misalnya Mbak Nita mau coba diet gitu ya, mau coba untuk diet juga, sama aja sih prinsipnya, membatasin kalori dengan nutrisi yang cukup. Maksudnya kan ketika kita diet yang namanya healthy lifestyle itu bukan kita membatasi nutrisi ya, jangan sampai kita lack of nutrition, jangan sampai kita nutrisinya jadi kurang kayak gitu. Karena nanti nutrisi yang ada di ASI juga akan diberikan ke bayi kan gitu ya. Gitu. Kemudian juga bisa mulai untuk exercise. Kalau exercise sama ngasih kan nggak ngaruh. Maksudnya nggak apa-apa gitu ya orang-orang yang menyusui kemudian dia malah bagus kan nanti tubuhnya lebih fit gitu. Tubuhnya lebih fit. Jadi mungkin bisa dicoba untuk mulai exercise lagi Mbak Nita. Kan kalau tapi jangan berat-berat kan kemarin habis sesar ya, habis sesar gitu. Jadi mungkin exercise-nya secara bertahap. Kemudian tetap diet seimbang cuman batasin kalori kayak gitu. Mungkin ada tambahan enggak, Ben? Yang intinya jangan sampai kita memberikan kekurangan nutrisi yang padahal nutrisi itu akan kita berikan ke bayi gitu. Jadi komposisinya ngacu kepada angka kecukupan gizi aja kayak. Jadi misalnya proteinnya juga tinggi. Kan yang kita nggak sadari itu laparnya. Jadi kita akhirnya makannya karbo aja gitu kan. Jadi sebenarnya antara kalau kalori kurang nasi seret Mbak Ana. Kalau kalori kurang ASI. Kalau kalori kurang ASI maksudnya gimana? Kalau kalori Kalau kurang kalori kurang, ASI-nya seret. iya, tapi kalori itu kan bukan hanya didapat dari gula, dari protein, dari macam-macam sayur-sayuran, dari serat. Itu juga ada ininya, ada kalorinya. Gitu. Tapi saya nggak tahu tuh angka kecukupan kalori kalau ibu ASI saya nggak tahu tuh. Berapa minimal yang harus dipenuhi. Iya, Gitu. meningkat. Ibu Ya. menyusui sama ibu hamil Iya, itu nah itu berbeda. jangan sampai berkurang. Paling nggak di angka maintenance mode-nya berapa sih kebutuhannya? Kira-kira gitu. Maintenance-nya kira-kira mungkin sekitar 2000 kalori, ya boleh 2000. Jangan sampai angka kecukupan gizinya berkurang sih, Mbak Kay, kira-kira gitu. Ya. Kalau saya nggak tahu itu kecukupannya berapa. Ada teman yang mau menambahkan? Ada Mbak Sri di sini, ada Dek Yani, ada Dek Weni, ada Mbak Rita. Oh, ada Mbak Weni ya? Oke, ada Mbak Weni. Ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Jadi prinsipnya itu, ini Rika sudah keluar ya. Apa nih? Oke. Jadi prinsipnya adalah kurangi kalori, naikin metabolisme. Nah itu pasti berhasil. Ya, jadi pembakaran kalori kan ada 3 unsur ya. Yang pertama kemarin NEAT ya, non-exercise thermogenesis. Iya Mas Iben. Kemudian EAT, exercise thermogenesis, dan yang satunya adalah TEV. TEV itu thermogenesis effect of food. Yang itu tadi menaikkan protein seperti itu. Jadi ketika kombinasi dari ketiga itu NEAT, EAT, dan TEV itu seimbang, kayak gitu pembakaran kalori itu bisa maksimal. Dan yang kemarin sempat kita bahas adalah kenapa NEAT ya yang non exercise itu kita nggak boleh mager kayak gitu. Karena ketika kita mager ternyata kebutuhan kalori kita turun sebenarnya. Jadi kita seakan-akan mengurangi kalori padahal itu memang kebutuhan dasar kita segitu. Kayak gitu ya Mas Ben ya?
Iya betul. Jadi non-exercise activity-nya ya termogenesis itu kita harus tetap aktif. Jadi kita kecukupan kan karena manusia ini desain aktif. Pasti kalau tidak bergerak itu banyak problem. Contoh misalnya gini, pasti pencernaan orang yang mager pasti terganggu karena kan gerakan peristaltiknya tidak terstimulasi. Beda dengan orang yang suka berjalan apa segala macam. Itu gerakan peristaltiknya itu akan terstimulasi. Aliran darahnya cukup ke situ. Maka pencernaannya akan lancar. Ada orang gini, kok minum air dingin buat gemuk atau minum air hangat juga bisa mengurusin. Itu kita kan ketika kita minum itu udah pasti air itu akan distabilkan sesuai dengan suhu tubuh kita. Udah pasti itu. Suhu tubuhnya berapa kita? Misalnya 35. Kalau yang dingin akan distabilkan jadi 35, yang panas di atas 35 akan distabilkan jadi 35. Setiap kita minum air dingin, ya, itu tubuh kita akan membakar 8 kalori, namanya termoregulasi, supaya airnya itu di suhu tubuh kita. Itu 8 kalori. Kalau kita minum air hangat sama, minum air hangat juga di atas 35 atau 36, itu ada termoregulasi lagi di tubuh, ngebakar 8 kalori. Jadi cuma nggak benar kalau misalnya minum air putih itu air itu akan gemuk, nggak. Ya, mungkin habis minum itu kalau minumnya teh botol dingin, iya dingin sih, tapi teh botol gitu kan. Nah itu pasti akan. Tapi intinya minum air dingin, minum air hangat, tubuh punya termoregulasi, cuma membakar 8 kalori. Ya kira gitu. Nah kemudian kata tadi Santi minum lemon, tapi minum lemon kemudian lambungnya bagus. Pertama lemon kan ada asam ascorbat ya, apa sih lupa lagi. Ya itu kan kandungan vitamin C-nya tinggi. Itu pasti kalau ada kerusakan dinding lambung itu akan diperbaikin. Terus yang kedua, lemon itu bisa menstimulasi lendir mulkusnya. Jadi luka akibat asam lambung ketika distimulasi lendirnya itu akan menutupi mulkusnya itu. Jadi itu salah satu keunggulan lemon. Makanya kadang-kadang orang lemon tuh minum lemon, ini enak. Ya itu karena menstimulasi lendir untuk menutupi luka. Kayak gitu. Ada Mbak Rita Marhasim. Halo Mbak Rita. Mbak Rita suaranya nih. Baru lihat apa Mbak Rita? Iya, ada Mbak Rita. Teman-teman mau ada yang ditanyain lagi nggak? Halo Mbak Rita. Mbak Rita. Aku Kabarnya Mbak? Baik. Mau nanya. Kirain udah di ini nih, di World Amerika. Cup nih. Lagi nonton nih. Lagi nonton di Qatar kirain Mbak Rita. Ini Ya. aku bingung sama hitungan kalori. Jadi beberapa hari ini aku tuh mulai diet tapi no karbo. Jadi yang dimakan itu yang high protein kayak telur, sayur. Jadi karbo sama sekali enggak. Kentang, tepung-tepungan, terus nasi, enggak semuanya. Nah itu gimana? Itu bagus aja nggak buat kesehatan? Tapi cuman beberapa hari aja aku udah ngerasa udah mulai kayak turun kayak gitu berat badan. Ya. Sebenarnya tadi itu dari makanan yang high protein pun ada karbonya, gitu kan. Sebaiknya sih kan kalau ini kan namanya kalau kita nggak ada kasupan karbo, kita masukin mode namanya ketogenesis. Ketogenesis itu kita menggunakan lemak sebagai bahan bakar gitu kan, ya Mbak. Nah, untuk kasusnya Mbak Rita, Mbak Rita, itu sebenarnya karbonya itu masih ada sih Mbak dari makan-makan yang Mbak itu. Memang konsisten. Nah, kalau Mbak ukur-ukur aja kira-kira, jangan lebih, saya sih sarankan jangan lebih dari mau boleh ya 500 itu udah defisitnya udah lumayan banyak tuh. Kalau Mbak Rita masih bisa mengurangi sedikit masih oke. Tapi itu nggak ada masalah Mbak. Nggak ada masalah. No karbo nggak ada masalah. Selama tubuh kita itu nggak lemes. Kenapa nggak lemes? Kalau berarti kita sudah melakukan proses pembakaran lemak. Nah, ada cara nih yang gampang nih. Bukan gampang sih. Yang mempercepat proses pembakaran lemak.
Nah, gimana caranya? Supaya puasa, kan kita puasa kadang lemes tuh ya. Ya, pernah nggak ngalamin kita intermittent fasting lemes banget. Tapi kita cadangan lemaknya banyak nih. Tapi kita kok tubuh kita nggak mengenalin ada namanya fat activator. Kalau teman-teman pernah ngedenger MCT oil itu mempercepat tubuh mengenali lemak sebagai cadangan energi. Nanti ya, habis ini carilah di Tokopedia semacam. Lihat MCT oil atau MCT powder, fat activator. Fat activator itu segera, secara cepat tubuh itu kalori kecil banget, tapi mempercepat tubuh untuk mengenali cadangannya dari lemak. Jadi lemak tuh yang dibakar tuh, ya kira gitu. Tapi kalau pertanyaan Mbak Rita nggak ada masalah, no carb selama Mbak Rita ukur-ukur aja nih kondisinya nih ya. Kira-kira ini masih oke segini, Bu ya. Kalau masih oke dan ada penurunan itu masih oke Mbak. Karena setiap orang biologisnya beda-beda nih. Ya, saya nggak bisa ngukur. Tapi kalau dibilang no carb, sebenarnya carbnya ada dari yang lainnya sih, Mbak Rita. Iya, Itu kira-kira. maksudnya cuman nggak dari nasi, nggak dari ini, nasi, nggak dari itu tepung. aja. Bisa dapat dari yang lain, yang Tapi dari protein. Misalnya kayak gini, di tempe aja carbnya banyak juga kan. brokoli aja ada. Brokoli Ada juga juga bagus. gitu Mbak. Makan buah juga banyak kok ininya. Dan ada kok, Mbak. minimum karbohidrat untuk kebutuhan yang biar tidak ngegerus ini ya, ini ada sekitar 50-130 itu kebutuhan karbo kita masih aman sih. Ya. Kalau mau cepat lagi tadi itu pakai MCT oil. Jadi ngenalin banget tuh tubuh supaya nyedot lah. Kita udah makan, udah puasa kok lemot banget. Ini tubuh kok belum mengenalin keton sebagai bahan energi. Kan dirubah jadi keton dulu kan. Nah, pakai fat activator atau MCT oil. MCT oil ada nggak di dalam, ada di Visio, tapi Visio C12-nya kecil. C12 itu untuk yang buat fat activatornya. Ada C8 sama C10-nya tinggi. Konsekuensinya kolesterol agak naik dikit gitu kan. Tapi kalau mau yang ekstrak MCT oilnya untuk fat activator, itu nanti kita nggak terlalu lemes tuh. Karena tubuh ngebakar tuh kalau kita defisit kalori dari cadangan lemak. Kira-kira gitu Mbak Rita. Oh iya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Mai nih. Kalau minum manis tapi pakai gula low kalori, semacam diabetasol, tropicana, selama diet itu masih boleh nggak? Saya nggak tahu tuh Tropicana Slim kalorinya berapa ya Mbak Maya? Kecil sih emang, kecil. Cuman dia gula aspartam ya Mbak Maya kayaknya ya. 0 kalori itu. 0 kalori ya? 0. Itu pemanis buatan. Nah kan? Nggak apa-apa kalau 0 kalori mah. Nggak ada masalah. Saya nggak hafal soal kalorinya Mbak Mai. Tapi kalau 0 kalori mah, kalau tadi kata Mbak Kay mah nggak apa-apa. Aman sih. Selama dia nggak sensitif sama gula buatan. Kalau aku termasuk yang nggak bisa pakai gula buatan. Jadi terus radang ya di tenggorokannya. Tapi kalau nggak sensitif sih nggak masalah. Iya. Ada teman-teman lain yang mau bersharing-sharing? Jadi tadi prinsipnya itu defisit kalori menaikkan metabolisme. Nah itu betul. Itu teori diet dimanapun pasti begitu. Yang orang cuma pikir adalah defisit kalori, ya kan? Padahal kalau kita udah ototnya cukup nih, mau makan apa aja enak aja. Tapi aman nggak sih dikonsumsi jangka panjang gula-gula itu, kata Mbak Mai? Nah itu kandungannya aku nggak terlalu hafal tuh. Mungkin yang Mbak siapa nih yang bisa jawab, aku nggak tahu tuh. Ya nanti kita cari lagi. Yang pasti semua yang artifisial gitu ya, maksudnya lebih better yang biasa aja gitu ya. Maksudnya yang artifisial yang. Pertanyaanku gini Mbak Mai, kenapa harus makan ini? Harus makan gula? Diabetesol, nggak enak itu minum ininya. Biar ada manisnya gitu Mbak, biar ada manis-manisnya dikit gitu. Sebenarnya makan gula selama hitungan kalorinya masih dapat itu nggak masalah. Gini, apalagi kalau dietnya itu kurangnya cuma misalnya mau kurang 4 kilo atau 6 kilo, itu defisitnya nggak usah banyak-banyak juga, mulai dari 300 saja Mbak Mai. Jadi masih makan gula cuma konsumsi nggak banyak, nggak apa-apa. Kita hitung-hitung aja kalorinya.
Kita Jangan sampai minimal tuh sekali kita minimal tuh 35 gram kok, masih ada toleransi di situ. Iya, betul. Hitung-hitung aja, jangan sampai. Nah, jadi gini, yang penting itu pertama makanannya, pengolahannya yang jangan pengolahan yang advance pengolahan, yang masih alami aja. Karena kan itu ada ininya, ada energi yang harus dibakar untuk mengolah makanan yang seperti makanan yang masih asli, ketimbang yang sudah pengolahan tingkat tinggi. Kalau pengolahan tinggi itu tubuh udah nggak perlu cerna macam-macam, nggak ada kalori yang keluar. Terus yang kedua, kita masih makan yang kita suka, tapi komposisinya kalorinya dikurangin, komposisinya harus baik. Ada proteinnya cukup, seratnya cukup, karb-nya cukup. Itu aja udah turun itu hitungannya. Iya, intinya seimbang, cuman kita turunin kalori gitu ya, Turunin, iya. biar kita Komposisinya diperhatiin, ini yang salah komposisinya. Proteinnya naik, ada ini gitu lah. naikkan protein untuk Dinaikkan. menaikkan metabolisme Metabolisme. Ditambah gitu lagi ya. olahraga yang tadi bebannya itu. Gula Iya. cepat habis, ototnya meningkat. Selama itu ada olahraga yang hypertrofi kayak beban itu, dijamin berhasil dietnya. Kita udah coba ke kasus ke Mbak Ina sama Mbak Chandra. Kita punya grup kecil, buat pilot project aku, jadi ikutin itu tuh panduan-panduannya. Berhasil tuh berdua tuh ya, Mbak Yan, mana ya, sama Chandra ya. Gitu. Dulunya sih nggak pakai anaerob ya, cuman pakai aerobik aja Pakai ya. aerobik turun naik, nggak bakal nggak efektif kayak gitu. nggak efektif. Jadi ingat ya, ilmu diet itu cuma defisit kalori, naikin metabolisme. Tinggal penjaga metabolisme apa? Protein, otot. Kira-kira gitu. Defisit kalorinya, boleh makanan yang kita suka tapi kurangin kalorinya. Terus pilih itu yang tadi yang Sama komposisinya. Karbohidrat, kalau misalnya karbohidrat kompleks biar nggak cepat lapar. Kalau cepat lapar kan pengen ngemil. Betul. Karena memang pencernaannya kan nggak gampang. Kalau yang advance pencernaan itu tubuh udah gampang banget, blap aja. Kayak gitu. Ada lagi nggak teman-teman? Ada apa nih? Kalau ciri-ciri metabolisme kita sudah meningkat itu apa ya? Lebih berenergi. Bersemangat. Jadi gini, kalau ada diet yang salah, tubuh lemas apa segala macam, itu berarti ada yang salah. Dia itu harusnya sehat. Itu pasti salah dietnya. Ada diet juga yang minum laksatif, ya. Ada juga yang cairannya habis, ternyata turun. Ternyata yang turun itu bukan lemak, kan di tubuh kita ini bukan hanya kalau kita timbang kan ada air, ya kan? Ada otot, ada tulang. Turun gitu kan. Nggak turunnya air atau sisa makanan di usus. Yang obat-obatan herbal life segala macam itu sisa di usus. Kalau kita no carb habis-habisan, yang khawatirnya nih, kalau sampai ininya masuk mode itu, yang takut tergerusnya itu otot gitu kan. Nah, selama kita proteinnya cukup, otot akan terjaga. Tadi kata Mbak Rita, oke tuh, saya makan proteinnya cukup. Kalau Mbak Rita tambah lagi olahraga yang hypertrofi, cepat banget Mbak. Cepat banget. Metabolisme langsung naik tuh. Kayak gitu. Ya, jadi itu ya ciri-ciri metabolisme kita meningkat itu berarti di badan fit gitu ya Mas Jen ya. Fit, kalau misalnya bersemangat, terus kalau moodnya baik, moodnya baik. Terus kalau ke olahraga itu cepat untuk berkeringat kayak gitu ya metabolismenya kita. Kemudian BAB lancar dan lain-lain. Bangun tidur yang paling tepat. Iya betul, pas perut kosong pagi. Dan itu stabil, maksudnya ketika kita nimbang pagi ya pagi, besok pagi lagi gitu. Tapi jangan terjebak kita nanti di berat badan ya, again. Iya. Yang penting tuh komposisi tubuh. Kan kayak kemarin saya gambar ini, dengan berat yang sama, tapi ini komposisi tubuhnya bukan lemak, tapi otot. Tubuhnya bagus banget. Tubuhnya ideal, komposisinya bagus, beratnya sama. Kita di sini nggak nurunin berat badan, tapi komposisi tubuh yang tepat. Bentuknya udah ideal, nggak usah inilah, nggak usah ini berat badan, iya pasti akan turun. Tapi pada saat pembakaran lemak terjadi juga pembentukan otot yang bersamaan. Itu beratnya akan stabil, tapi jauh lebih slim tubuhnya.
Ya biasanya di lingkar-lingkar tuh, misalnya lingkar Nah, perut, lingkar yang paling lambung. ideal mengukurnya itu bukan berat badan, tapi sebelum diet lingkar dada, lingkar perut, lingkar lengan, lingkar paha. Itu yang diukur yang paling tepat. Kalau itu sudah berkurang, itu udah bagus. Kalau berat badan, kita, oh ini kok berat badannya sama. Jangan-jangan di waktu yang bersamaan massa otot kebentuk, massa lemak terbakar. Kira-kira gitu. Tubuhnya nanti akan ngebentuk, akan bagus. Mbak Rita, nanti tambahin olahraga hipertrofinya ya Mbak, beban ya Mbak. Iya. Ya, karena nggak bakal kebentuk massa otot karena nggak punya testosteron yang cukup. Iya, Gitu. tadinya aku takut gitu. Jadi kayak Nah, kemudian berotot gitu. yang berotot yang perempuan-perempuan itu disuntik rutin seminggu sekali testosteron. Gitu. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Ada yang mau sharing? Ya, yang pasti ketika kita menjalankan hidup sehat itu tentunya untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit metabolik ya, kayak gitu. Itu sebenarnya utama kita untuk biar tubuh kita itu sehat. Kemudian ketika kita langsing atau itu bonus lah. Jadi seperti itu. Ketika kita membatasi asupan lemak dan lain-lain, itu kan juga nanti ke arah kolesterol kita normal, kita nggak DM dan lain-lain. Itu sih teman-teman semangatnya. Ya ada lagi nggak? Nggak usah malu-malu, nyantai aja ya. Mm-mm. Sambil santai. Katanya. Kalau gini, gula apa namanya? Gula brown sugar itu gimana itu? Brown Kemarin sugar itu habis kalorinya berapa ya Mbak? Tahu nggak Mbak? Aku juga nggak hafal tuh. brown sugar banyak. Itu sebenarnya ada yang dia brown sugar, ada yang dia apa namanya? Yang white sugar itu nggak jauh beda kok Mbak kalorinya. Ya. Nggak jauh beda. Tapi ada yang bilang kalau itu lebih glycemic index-nya lebih rendah kayak gitu. 100 gramnya itu brown sugar 380 kalori. Banyak juga sih Mbak. Iya makanya. Bahkan begini, saya waktu beli rujak ya Mbak, terus saya bilang, Mas, ini kok gulanya beda lengketnya? Iya Pak, sekarang di Jakarta susah cari gula yang ini gula terbuat dari gula putih dimasak ulang Pak, dicetak jadi gula merah. Gitu. Nah, ada bedanya tuh brown sugar sama gula aren, itu beda lagi. Iya, ini jadi bener-bener dari gula putih dicetak seperti gula kelapa, gitu lah. Karena aku tahu teksturnya, kan tukang makan rujak ya aku ya. Dia tekstur tahu nih, oh ini kok beda teksturnya. Dia baru cerita. Gitu. Di pasar susah nyarinya katanya gitu. Sama ternyata kalorinya tinggi juga nih brown sugar. Coba gula aren Mas Ben. Beda deh gula aren sama brown sugar. Kadang orang salah kaprah tuh. Brown sugar. Oh, tapi kalau 100 gram gula pasir 387 kalori. Kalau gula aren 377. Ya, hampir sama sih. Sebenarnya tuh kalau kita ya gulanya nggak usah ilangin, kurangin, gorengannya dikurangin. Ya, makanannya ya kalau yang nggak kuat lapar ya makan yang kompleks gitu, nggak pengolahan lebih lanjut. Itu juga turun loh dari defisit kalori. Aktivitas tetap jalan, itu udah turun juga. Udah turun kok itu. Tapi ngitungnya bener ya, jangan salah ya. Karena kita nggak sadar nih, nyemil kerupuk aja 65 kalori kerupuk putih tuh. Iya. Apalagi apa tadi Mbak? Jajan pasar yang paling. Jajan pasar. susah. Glukosanya banyak. Jadi bukan kita nggak bisa makan yang kita suka, nggak makan satu, udah gitu aja. Betul. Satu yang pertama. Nah, satu, terus anak gak habis satu gitu kan. Ya kayak gitu. Ada lagi nggak teman-teman? Tapi kalau nggak diimbangin sama naiknya metabolisme, lambat ya. Nanti kalau otot tubuhnya sudah cukup, terutama lower body perempuan, ya, udah tenang deh. Nanti kembali lagi, kok makan apa aja, cepet amat kebakarnya gitu kira-kira.
Hmm. Iya, lower body itu berarti yang kayak misalnya paha ke bawah itu ya Mas Ben ya, yang Iya, itu kan yang paling 40% otot manusia di situ. ya. Hmm. Jadi dengan Itu aja dikuatin udah cukup ini. ya, Dengan lunges, dengan squat, dengan banyak kan sekarang di YouTube cari aja iya, olahraga yang beban. beban lower body gitu ya. Otot. Iya. Ditambah lagi kalau tambah atas lagi tangan atau segala macam. Again, kenapa perut susah? Turunnya itu namanya stubborn fat. Orang bukan hanya di Indonesia, semua orang boleh nyebutnya juga stubborn fat. Susah banget. Pertama itu cadangan, energi terakhir. Itu kalau body fat kita sudah turun, lemak kita itu akan turun sendiri kok. Body fat kita nih turun ya, turun. Itu karena itu kalau terutama perempuan kayak cadangan makanan terakhir itu di situ nyimpennya. Gitu. Makanya kalau body fatnya masih tinggi, ya pasti dia belum kebakar tuh yang situ. Nah, terus kemudian kita sit up, plank kok perut nggak turun-turun. Ini dua hal yang berbeda nih. Antara otot sama lemak. Iya, dia akan memperlancar aliran darah supaya bisa terbakar. Tapi kalau waktu belum terbakar, ototnya sudah tebal di dalam nih. Udah tebal nih, udah keras nih. Tapi ketutupi oleh lemak. Karena persentase lemak kita masih tinggi. Jadi tetap yang menebal ototnya ya, menebal di dalam, lemaknya masih menutupin. Nah, kalau komposisi lemak kita tuh kurang dari 18%, 15%, itu udah turun sendiri kok. Nggak usah diin lagi juga akan turun sendiri. Itu kira-kira. Ya, kayak gitu ya. Jadi emang paling susah tuh buat emak-emak ya. Iya, Yang karena di memang perut bagian bawah. kadar lemaknya masih tinggi sih, Mbak. Iya. Ya, ada lagi teman-teman yang mau sharing, nanya? Sedikit Mbak, ini. Itu kalau misalkan kalau kayak saya kan memang problem utamanya memang di lower body ya. Emang pengen banget itu ngecilin yang lower body. Cuman gini, kalau misalkan kita tiap hari workoutnya itu yang lower body, aman nggak sih? Maksudnya itu, soalnya kadang saya juga merasa kalau itu terus lower body terus selama 1 minggu full gitu rasanya tuh kaki, lutut Kemeng. gitu agak-agak gimana gitu, lindungin lah kakinya. Gitu. Ya, Aman nggak sih? diselang-seling lah, diselang-seling. Tapi pakai olahraga yang hypertrophy yang Mbak Mai, pakai yang beban ya. Oh iya. Nah, kalau nggak pakai beban, cuma pembakaran kalori takutnya. Iya. Capek-capek. Banyak kan olahraga yang aerobik kok nggak turun-turun. Iya, cuma pembakaran kalori, nggak ada pembakaran lemak. Itu terjadi. Jadi diselang-seling aja. Cukup sehari, seminggu 2 kali lower body cukup loh. 3 kali boleh. Tapi yang penting efektif, massa ototnya kebentuk gitu kan. Ini segala macam. Nggak mesti tiap hari juga kok. Efektif tuh berapa ini Mas Ben? Kenapa? Efektif itu Maksimal gitu ya. Menilainya gimana? Untuk yang apa tuh Mbak? Yang tadi kan Mas Ben bilang yang 2 kali atau 3 kali sebetulnya cukup asal efektif gitu. Nah, efektif tuh self assessment-nya tuh gimana? Kan kita jadi olahraga sendiri ya, Mai. Habis olahraga kan kemeng ya, Mbak ya? Iya, kemeng. Kemeng, tahu. Kemeng, kayak kemeng gitu kan. Nah, kan kalau otot itu, kalau kita mau kuat kan dirobek dulu, kemudian ada recovery. Nah, pas recovery udah selesai agak enakan dikit, mulai lagi. Itu rata-rata 24 jam sih cukup kalau protein kita cukup. Ya. Oh iya. Porsi protein cukup. Jadi hari ini, hari besoknya nggak apa-apa. Cukup sih. Tenang, pokoknya udah nggak ada testosteron, jadi nggak bakal gede. Kencang aja. Indikatornya pokoknya udah kita ngerasa kayak kemeng gitu ya, kayak tadi Iya, ya. capek lah, capek. Capek itu kan kadar gula udah mulai turun kan. Nah, habis itu dilanjut dengan olahraga yang aerobik. Namanya juga kardio. Kardio itu kan memperkuat otot jantung kan.
Mm-mm. Memperkuat otot jantung, kardio, nggak bakar lemaknya tuh. Nggak membentuk otot sama sekali. Dia tuh kardio. Jadi kardio itu otot jantungnya kuat. Otot tubuhnya nggak terlalu kuat. Gitu. Ada lagi? Apa tadi Mbak Mai? Ini ada Karena yang Nina nitip mau tanya, katanya baru gabung. Ini mau minta dijelaskan bedanya pembakaran kalori dan pembakaran lemak itu maksudnya gimana? Itu yang pertama, sama untuk meningkatkan metabolisme itu gimana? Mungkin tadi sebenarnya udah dibahas ya, cuman ini baru masuk dan katanya masih beginner banget, jadi Siapa Dek? Sri. Oke. Mas Ben. Oke, jadi gini. Kalau namanya pembakaran kalori, berarti kalori yang dibakar, belum cadangannya, ya kan? Kalau udah pembakaran lemak, berarti kalorinya sudah habis, gulanya sudah habis, maka yang dibakar, kan urutannya bakar gula dulu, baru bakar lemak. Kalau cuma bakar gula doang, itu namanya pembakaran kalori. Ya. Kalau gulanya sudah habis dengan olahraga yang cepat membakar gula, olahraga yang beban tadi itu, dilanjut dengan olahraga yang membakar lemak seperti aerobik apa segala macam. Jadi kalau kita olahraganya aerobik dulu, ya kan, berarti yang dibakar gula doang kan, lemaknya belum dong, karena gulanya masih banyak. Ya, kalau gulanya masih banyak, namanya pembakaran kalori, karena lemaknya belum kebakar, gulanya masih banyak kok. Jadi kita sampai habis sampai keringetan tuh, wah ternyata kita misalnya habis makan boba ya, 500 kalori, ya Mbak Yani boleh. Habis 500 kalori, 500 kalori. Kemudian kita olahraga, aerobik, sama. Itu kan namanya ngebakar kalori kan ya? Belum sempat bakar lemak kan? Nah kayak gitu kira-kira. Nah terus yang naikin metabolisme apa? Pertama, protein naikin metabolisme. Yang kedua, kalau massa otot kita ya cukup, udah kebentuk nih, ya tubuhnya cukup, maka basal metabolic rate-nya naik 40%. Jadi kalau kita BMR 2000 jadi 2800. Kita lebih makan 2300 masih defisit. Iya kan? Misalnya kita nih perempuan 1800 ya, 1800 yang aktif lah 1800. 40% jadi berapa tuh Mbak? 40% kali 1.800? Ya, 18 kali 4, 32, 6.400. Berarti 1.600 sama 2.200. Ya. Kalau kita makan yang kita suka, apa segala macam, 2.000 kita makan aja, ya 2.000 makan, itu masih ini kok. Karena metabolik rate kita gitu ya? masih tinggi. Ya. Gitu kira-kira. Konsumsi protein sama banyakin exercise. Gitu. Exercise yang pertama exercise aerobik dan hypertrophy, anaerob. Ya, bebannya harus ada. Olahraga yang diet yang tanpa defisit kalori salah hitung, terus kemudian beban yang nggak ada. Udah deh, tinggalin aja, udah pasti nggak bakal ini deh. Pasti turun naik, kayak yoyo, kadang naik, kadang turun gitu kan. Ini sedikit, naik lagi, kayak gitu kan. Ya kan? Karena tubuhnya nggak butuh banyak kalori, apalagi orangnya mager. Gitu loh. Kalau orang-orang binaraga tuh ya, bahkan dia makan 10.000 kalori. Ya, 10.000 kalori. Tapi badannya kebutuhan kalorinya sampai 8.000 karena menjaga ototnya aja dengan dia gerak sedikit segala macam itu udah kebakar habis. Gitu kira-kira. Ya, gitu. Teman-teman, jadi kita coba jalanin exercise, naikin protein kayak gitu ya. Dia seimbang kok. Kalau lemaknya udah berkurang mah itu juga ini kali. Yang penting tuh proporsional tubuhnya San. Oke. Nah, itu kalau kadar lemaknya sudah turun, itu turun itu. Itu cadangan-cadangan juga kan, San? Apa ya? Paha nggak besar. Kayaknya di rumah Victor rata-rata memang besar paha. Iya, itu cadangan makanan itu semuanya.
Kayaknya cadangan ada energi semua. ada exercise yang bisa membentuk juga kok, Mbak. Bisa, iya, banyak lah itu di YouTube. Tapi yang jelas kalau seiring dengan indeks lemak kita berturun segala macam, itu juga akan ini kok, Heeh. akan turun. Semua perempuan memang selnya banyak di situ, sel lemaknya, reseptor sel lemaknya itu banyak banget di daerah itu. Kalau laki-laki kan di perut nih, ya perempuan di situ banyak. Sejak SMA itu kalau teman-teman suka nendang, kok pantatnya besar sekali. Jadi aman, BMI-nya masih aman gitu. Udah ada lagi nggak teman-teman? 9:30. Kalau masih ada yang mau ditanyain, di-sharing. Atau Jeng Sri kalau mau join ke grup, nanti di-invite Mbak Maya deh. Sama siapa, Rizka atau Dek Weni mah udah. Atau Dek Yani tadi. Silahkan di-invite teman-teman nanti untuk semangat bersama. Ada lagi? Cukup Mas Ben, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak sih, aku suka kalau ditanya baru ini, baru kepikir. Tadi udah banyak ya dijelasin prinsip-prinsipnya gitu ya. Mm-mm. Prinsip-prinsipnya, terus juga tadi juga ada need, eat, Iya, protein. otot tuh inget ya, otot adalah kompornya kalori, jadi yang ngebakar tuh sih. Terus juga tadi prinsip olahraga lower body ya Nah, kalau cewek ya. ya lower body, upper body juga bagus, karena ototnya kan banyak tuh di itu. Jadi kalau kompornya cuma kompor kecil ya lilin gitu nggak cukup bakarnya. Kompornya gedein lah, biar meleduk gitu. Oke, gitu teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Tinggal dipraktekin sih. Mungkin kalau sendiri itu susah ya. Makanya kayak olahraga tuh saya ngajak teman. Mungkin nanti ditambah ya Mai PR-nya biar makannya juga bisa lebih seimbang begitu dan dengan sumber-sumber yang baik. Apa? Pesan sama tiap hari suruh bikin pepes-pepesan kita yang request gitu. Iya betul. Kalau yang pesan banyak kan ini toh Mai. Kalau yang pesan banyak kan dibuatin. Iya. Jadi Mbak minta request yang kayak yang kukus-kukus, yang pepes-pepes gitu. Itu kemarin aku juga bilang Mai, terus ada pepes ayam itu kan sebelumnya aku japri Bu kalau ada pepes-pepes. Kasih tahu ya, ternyata iya. Nanti mungkin gitu aja ya, kita request gitu ya. Nah, jadi bisa mengurangi yang goreng-goreng tuh Pak. Dan mengurangi kerepotan kita yang pasti. Nah, itu penting. Maksudnya kita bisa ngurangin kalori tapi nggak ngelih terus gitu loh. Ya lapar. Iya. Bisa. Ini ada pertanyaan ini apa ini tadi katanya kalau yang perutnya besar ini apakah tahap awal harus membakar lemak dulu atau gimana? Gimana pertanyaan nih? Aku belum nangkap. Itu tadi yang menurunkan menurunkan lemak di perut tadi loh Mas. Apakah iya, jadi sama? kalau kadar gini, kita paksain nih, kadar lemak kita masih tinggi ya. Kadar lemak tubuh kita masih tinggi. Kita paksain pakai squat, pakai plank kok nggak turun-turun gitu kan. Ya karena kadar lemaknya masih tinggi. Karena itu adalah cadangan terakhir kalau perut. Kalau perempuan ya, cadangan terakhir makanan. Kalau indeks lemaknya sudah rendah, itu turun sendiri. Akan turun sendiri. Artinya kan sama aja kan, kita defisit kalori, exercise, nanti lama-lama lemak di perut itu juga akan turun. Jadi lemak-lemak itu cadangan makanan terakhir kalau perempuan. Tapi aku punya tips itu yang batasin gula dulu deh. Batasin gula dulu. Itu yang kalau misalnya kan dulu ya Mas Ben ya, aku disuruh batasin gula yang pertama kali ya. Iya, gula kan waktu itu kasusnya Mbak Ina kan dikit-dikit ke kafe minum kopi kan ceritanya macam-macam. Kan aku bilang stop gula dulu deh. Nah, nanti bertahap. Habis gula naikin apalagi proteinnya, naikin begini ke olahraga yang beban hypertrophy itu cepat pas itu. Nah, kalau dengan gorengan sama gula ya, terus komposisinya makanan tetap sama cuma dikurangin porsinya itu udah
inilah, udah lumayan tuh. Serius udah lumayan. Soalnya kalau memang sering minum manis, itu cepet banget tuh perut buncit tuh. Pokoknya yang manis-manis itu lah cepet banget. Karena langsung disimpan ya di situ kayaknya. Iya, pokoknya gini, kalau udah gula yang indeks glikemiknya tinggi, kan banjir nih, ya kan, insulin kan. Nah, kalau insulin banjir, liver nggak banyak nyimpen, di otot nggak banyak nyimpen, ya kan. Terus kemudian sel nggak mau nerima karena insulinnya kebanyakan. Rata-rata kalau resistensi insulin tuh terlalu eksesif dalam waktu sesaat cepat banget gitu. Itu nggak mau nerima pas itu, pasti resistensi itu. Kalau insulin terlalu banyak di darah. Jadi satu-satunya cara dipecah jadi lemak. Udah gitu doang cara-caranya. Gitu. Resistensi insulin itu nanti menyebabkan diabetes karena dia nggak berhasil tuh bawa ke sel tuh glukosanya Kan masih di harusnya kan darah. sel itu kan gula itu dibawa ke mitokondria untuk dibakar kan jadi tenaga kan? Iya, oleh insulin itu gitu kan. Iya. Ini nggak berhasil. Waduh, nggak mau nih resistensi. Nggak masuk. Cadangan liver cuma 120 mgdl. Aduh, cuma segini. Di otot juga dikit. Karena otot kecil. Nggak ada lagi pilihan. Mau kemana tubuh coba? Nyimpennya. Jadi di inilah. Di adiposa kita. Di adiposa, di kulkas kita, ada di perut, macam-macam gitu loh. Gitu sih. Memang kita nggak punya ngasih pilihan ke tubuh untuk milih. Habis. Jadi langsung disimpan gitu ke situ. Apalagi gula-gula Iya. tinggi ya, glukosa tinggi. Udah buncit itu. Gula yang pengolahannya tinggi banget gitu. Ya, ada lagi teman-teman? Kalau udah nggak ada, mungkin kita bisa akhiri atau mau ada yang mau closing-closing? Motivasi atau apa gitu Mbak Leni? Ya aku kira gitu ya. Prinsipnya itu kita sharing, saling semangatin aja sih. Kita saling semangati, kita nggak pakai obat-obat apapun, kita nggak jual obat apalagi. nggak kita benar-benar pure gitu ya, pure healthy lifestyle dengan makanan yang sehat, kemudian naikkan metabolisme dengan exercise, itu aja sih kayak gitu teman-teman. Jadi kalau biasanya ada kelas-kelas metabolisme yang kayak gini, diet-diet itu ujung-ujungnya jualan produk, kita mah nggak kayak gitu ya. Jadi feel free teman-teman nanti untuk invite ke grup atau saling sharing kalau kayak gini gitu ya. Ya. Jadi selama jual obat kurat, obat santin. Jadi selama dua prinsipnya itu dipenuhi ya tadi ya, metabolisme naik, defisit, lihat ya teman-teman, berapa sih itu? Itu aja sih semangat sehat. Kalau body goal mah itu bonus ya. Terus jangan pengen kurus karena misalnya 1 bulan lagi kita mau apa gitu, mau ada acara pakai baju, nggak bisa, karena tubuh itu seperti gini, kita mau nanam singkong, kita kasih pupuk nih, saya beli pupuk yang termahal deh, pokoknya 1 bulan suruh tumbuh, nggak bisa. Tubuh tuh ada proses alami yang nggak bisa kita lawan. Jadi memang bertahap aja gitu kan, karena tubuh juga butuh proses untuk memecah itu semua. Nah, ngukurnya itu biasanya di 3 bulan. Biarkan tubuh mengatur dirinya dalam 3 bulan, baru kita evaluasi, kira-kira. Ya, progresnya ya. Iya, 2 bulan udah bagus, ya apa-apa, alhamdulillah gitu kan. Tapi jangan memaksa tubuh dalam waktu yang cepat untuk ini, nggak bisa. Gitu. Iya, biasanya nanti malah stres, ya kan? Ada kan yang kayak Sekar nih, olahraganya kuat segala macam, tapi kandungan lemaknya tinggi, makannya kan kandungan gula sama itu lemaknya tinggi. Kan bayangin tuh, kalau 7.700 kalori itu sama dengan 1 kilogram lemak. Kalau di cadangan lemaknya banyak, di olahraga apapun nggak kecukupin, nggak kekejar kalau nggak defisit kalori, ya gitu. Nggak cukup. Kayak gitu. Nggak cukup. Kalau nggak defisit cukup. Jadi olahraganya sangat kuat banget, tapi imbang sama makanannya, bahkan lebih nggak bisa. Jadi harus defisit, ya,
Defisit dengan cara mengurangi asupan atau membakar. Kan membakar dengan olahraga kan? Kan ada dua nih, mengurangi defisitnya dan membakarnya. Sehingga totalnya jadi defisit. Asupannya dikurangin, pembakarannya jalan. Sisanya tinggal berkurang, udah defisit. Sama metabolisme naikin. Jadi itu aja sih prinsipnya. Sederhana kok. Iya, kayak gitu ya. Kayak dan efektif kok. Kayak gitu aja. Dan kita tubuhnya lebih fit lagi. Iya. Kan nggak cepet Beda kan sama yang gitu. cerita dulu, lemot, apa segala macem. Jadi Tidak ngantuk, tidak mudah stres. Iya. Stamina meningkat. Betulan Mbak, tidak mudah stres, santai orang. Iya, betul. Itu beda banget. Itu Maintenance-nya berarti gimana ya? diet itu benar. Kalau dietnya salah, tubuh ngasih signal. Biasanya ngantukan. Ngantuk, nggak semangat, lemes, itu tubuh ngasih signal. Ada yang salah loh dengan cara itu. Bukan itu kebutuhan aku gitu loh. Ya kan? Bukan itu gitu kan. Tubuh aku tuh butuh komposisi begini-gini. Yang ngasih komposisi terlalu banyak karbo kan kita ke tubuh kita. Tubuh itu ngasih signal. Itu tuh signal-signal semua. Signal ada lemak di perut, itu ngasih signal. Ini tanda kebanyakan ini. Desain tubuh manusia itu ideal sama Allah itu. Allah tuh ngasih desain tubuh tuh ideal banget, udah bagus. Yang ngebentuk ini kita nih. Dengan makanannya ini, geraknya kurang, ininya kurang. Desain udah bagus awalnya tuh. Pengen ya, kalau kita karbohidrat itu sebagai sumber makanan, maka yang hidup di muka bumi ini cuma ada di Khatulistiwa, di ekuator. Karena banyak sumber karbohidrat. Coba dikutuk. Mereka makan nasi, mereka makan gandum, makan nggak? Nggak kan? Jadi kalau karbohidrat satu-satunya sumber makanan, itu semua orang tinggalnya cuma tinggalnya di Khatulistiwa. Sisanya yang di pinggir-pinggir itu pada meninggal. Atau enggak? Sebenarnya yang surplus karbohidrat itu kan di kita tuh makan Indomie dikasih nasi sama kerupuk. Karbo semua. Karbo semua. Ya. Jadi nggak bakal mati. Nggak makan karbo itu nggak bakal mati. Terbukti orang-orang yang di luar Khatulistiwa itu karbonya dikit banget mereka makan. Cuma orang-orang kita aja yang ini. Kira-kira. Gitu. Ya, ada lagi? Teman-teman. Jangan malu-malu, Jeng Sri. Gak apa-apa kok. Ya, oke. Udah pada kenal semua sama aku kok. Ya, udah pada kenal. Oke, gitu ya. Mbak Rita, Rizka, Jeng Sri, Dek Weni, Mbak Leni, Mbak Mai. Thank you untuk sharingnya. Makasih Mas Ben. Terima kasih Mas Ben atas semuanya. Kita bisa akhiri? Boleh. Ya, kita bisa akhiri. Nanti bisa kita chat-chat di grup. Silakan di-invite teman-teman yang mau gabung. Gitu ya. Oke. Itu cukup. Terima kasih Mas Ben. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas